Oke, produk lembaga keuangan, pinjaman digital instan dan tabungan berbasis tujuan. Oke, selamat datang di Edukasi Keuangan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi keuangan dan produk kali ini, yaitu saya akan membahas dua produk yang sangat-sangat diminati di masyarakat Indonesia, dan saya pikir ini adalah dua produk yang sangat-sangat banyak digunakan pada akhir-akhir ini, yaitu yang pertama adalah pinjaman digital instan dan yang kedua adalah tabungan berbasis tujuan atau goals based savings. Oke, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pinjaman digital instan. Pinjaman digital instan adalah layanan keuangan yang memungkinkan seorang mengajukan pinjaman dana secara online tanpa perlu datang ke kantor atau mengisi formulir fisik yang sangat-sangat rumit ataupun ribet untuk sekarang ini. Layanan ini biasanya disediakan oleh perusahaan financial teknologi atau kita bisa sebut like fintech. Seperti yang pertama yaitu Kredivo, Akulaku, dan juga bank digital seperti Line Bank or Bank Jago. Oke, ciri utama layanan ini adalah kecepatan, kemudahan, dan prosesnya. Oke, kemudahan prosesnya yaitu yang pertama hanya perlu mengunduh aplikasi penyedia layanan, yang kedua menggunakan KTP dan dokumen pendukung seperti slip gaji atau rekening koran, dan yang terakhir mengisi data pribadi seperti alamat, pekerjaan, dan penghasilan. Ya, hanya tiga proses yang perlu kita lalui untuk mendapat pinjaman digital instan. Sangat-sangat mudah ya. Dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan menit hingga jam, sistem akan menganalisis data kita dan jika disetujui, data atau pinjaman langsung cair ke rekening pengguna. Limit pinjaman pun beragam, mulai dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah, tergantung profil risiko peminjam. Oke. Layanan ini manfaat dan pertimbangan. Layanan ini sangat-sangat membantu terutama bagi yang pertama individu yang membutuhkan dana darurat, yang kedua pelaku UMKM yang memerlukan tambahan modal secara cepat dan sangat-sangat urgensi, yang ketiga mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional, namun di dalam kepraktisan dari peminjam tersebut tetap ada risikonya di sana, dan kita harus aware akan terhadap risikonya. Sebab itu kita harus membaca syarat dan ketentuan bijak dalam mengelola pinjaman. Oke, meskipun sangat mudah dan cepat, pinjaman digital juga memiliki risiko, terutama terkait dengan suku bunga dan biaya keterlambatan. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman, pentingnya untuk membaca syarat dan ketentuan dengan sangat-sangat cermat. Bijaklah menggunakan layanan pinjaman digital. Gunakan hanya jika memang sangat-sangat diperlukan atau urgent dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Oke. Tabungan berbasis tujuan. Tabungan berbasis tujuan atau goals based savings. Tabungan jenis ini merupakan fitur unggulan dari beberapa bank digital seperti Genius, BluePay BCA, TMRW by UOB, dan contoh yang kita bisa membuat beberapa tabungan terpisah masing-masing untuk tujuan tabungan seperti dana liburan, biaya pendidikan, atau
teknologi atau gadget yang ingin kita beli di masa yang akan datang. Dalam dalam setiap tujuan, kita bisa menetapkan target nominal yang ingin kita capai, jangka waktu menabung, dan jumlah setoran otomatis per minggu ataupun per bulan. Dengan adanya fitur otomatisasi dan keunggulan, kita tidak perlu repot untuk mengatur ulang setiap bulan. Semuanya bisa berjalan secara otomatis sesuai jadwal yang kita tentukan. Bahkan ada juga fitur pengingat yang akan memberi notifikasi jika kita tertinggal dari jadwal menabung. Tabungan berbasis ini tujuan sangat cocok bagi generasi muda yang ingin belajar mengatur finansial mereka atau keuangan secara lebih terstruktur dan bertahap. Selain membantu mewujudkan rencana hidup, fitur ini juga menanamkan kebiasaan finansial yang sehat, seperti disiplin dan komitmen dalam menabung. Okay. So, keunggulan lainnya adalah transparansi dan fleksibilitas. Kita bisa melihat perkembangan tabungan kita kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi, dan bahkan mengubah target untuk menambah jumlah setoran sesuai kebutuhannya. Oke, dan yang terakhir itu kesimpulannya itu pinjaman digital instan, yaitu pinjaman digital instan, solusi cepat untuk kebutuhan dana mendesak, dan tabungan berbasis tujuan, strategi cerdas untuk mewujudkan rencana hidup dengan lebih teratur. Teknologi telah membuka jalan baru dalam mengakses layanan keuangan, namun tetaplah bijak dalam menggunakannya. Pastikan semua keputusan finansial kita dilandasi perencanaan yang sangat-sangat matang. Dan terima kasih sudah menonton video saya, dan sekian presentasi dari saya. See you di next video. Bye bye.